بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Mubasyarah, kita langsung saja Ibu ya. Kita sudah terlambat, semoga Allah memberikan kemudahan. في لقائنا الماضي وصلنا في الدرس السابع أليس كذلك? Di pertemuan yang lalu kita sampai di pelajaran ke-7. أليس كذلك? Mana? Betul, kita sampai di Ad-Dars Sabi'. Ad-Dars Sabi' kemarin kita membahas apa saja Ibu sekalian? Masih ingat? Tilka itu saja, ya kan Ibu ya? Mudah. Ad-Dars Sabi' kita kemarin membahas tentang tilka, dan kemarin ada PR, ada tugas, betul? Betul. Betul. Ya, betul, Ustaz. Alhamdulillah. Masih ingat Ibu sekalian? Untuk yang belum sempat mengumpulkan, tidak masalah, nanti disusulkan Ibu ya. Saya lihat sepertinya mungkin karena keadaan belum sempat mengumpulkan, nanti silahkan dikumpulkan, tidak masalah. Nah, kita tujuan belajar kita bukan nilai, ya kan Ibu ya? Tujuan belajar kita bukan nilai, tapi supaya kita bisa dari ilmu kita bermanfaat dan barokah. Termasuk tugas seperti ini sebenarnya tujuan utama kita kan bukan nilai, melainkan supaya kita sering latihan. Semakin sering mencoba, semakin sering latihan, semakin mudah untuk menguasai materi. Karena salah seorang ustadz saya dulu mengatakan, yaitu Ustadz Hiyatul Masfan rahimahullah, innamal lughatu bil mumarasah. Innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan semua unsur bahasa, baik al-kitabah, menulis, al-qiraah, membaca, kemudian al-istima', kemampuan untuk memahami apa yang kita dengar, dan maharatul kalam, kemampuan untuk berbicara, semua harus dibiasakan. Jadi untuk tugas tulis kemarin, tugas al-tamrin asani, Alex sekadari, latihan kedua. Tamrin asani. Dan kemarin juga ada tugas hafalan. Tugas hafalan juga yang sekiranya belum mengumpulkan, nggak masalah, silakan dikumpulkan. Hafalan kosakata Ad-Darsu Tsamin, pelajaran ke-8. Saya juga minta maaf mungkin kemarin untuk membuat kolom di classroom-nya saya terlambatnya juga banyak. Kita coba jawab dulu dan bahas tugas tulis kita kemarin. Tugas tulis kita kemarin mudah. Perintahnya apa Ibu sekalian? Ashir atau ashiri ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'id. Tunjuklah setiap kata di bawah ini menggunakan ism isyarah lil ba'id. Kata tunjuk jauh yang sesuai dalika atau tilka. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya, Ustaz. Kita coba jawab Ibu sekalian. Kita jawab 3-3 supaya lebih cepat. Gitu ya, Bu ya? Kita jawab 3-3. Wahid, isnan, salasah. Kita coba dari Mbak Diana Faramita, tafadhali. Tilka ummun. Tilka ummun.
Dzalika abun, Dzalika abun, dzalika qalamun. dzalika qalamun. Ahsanti. Mudah semuanya. Tilka ummun, dzalika abun, dzalika qalamun. Tahan. نستمر Bu Ida Dahlan. تفضلي رقم 4 5 و6. Tilka mil'aqatun. تلك ملعقة. جيد. Tilka ainun. تلك عين. أحسنت. Zalika hajarun. ذلك حجر. ما شاء الله. فتح الله عليك. Nggak bingung Bu Ida ya? Kenapa Ustaz? Nggak bingung Om ya? Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Mudah Om ya. Ya surullah. Sedikit-sedikit. Iya Ustaz. pelan-pelan. ثم نستمر بنوني مستمعة ولم تحضر. بعدها أبو رزقي. تفضلي أبو رزقي. رقم 7 8 و9. Dzalika qamisun, ذلك قميص. dzalika qidrun. Masa ذلك قدر. قدر Oh, itu muzakkar atau muannas? Muannas ya. Tilka sun, تلك قدر. جيد. tilka nafidatun. تلك نافذة. أحسنتي. ذلك قميص. تلك قدر. Ingat, qidrun itu muannas Ibu ya. Muannas berdasarkan sama'i. Wadah? Enggak bingung Ibu ya? Insya Allah. Qidrun. Jadi jangan terkecoh dengan bentuk tanpa tak marbutoh gitu ya. Jadi muannas itu tidak harus diakhiri tak marbutoh di akhirnya. Memang itu salah satu ciri-cirinya. Nah, enggak masalah. Semua di sana tilka nafidatun. Nanti enggak bingung kan Bu Rizky ya? Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. نستمر رقم 10 11 و12. Bu Sakinah حاضرة. Bu Sakinah حاضرة. Kamu tahdur? Ini untuk yang nama akunnya Malika 4C Ubay bin Khattab. Siapa Om? Halo? Yang nama akun Zoom-nya Malika 4C Ubay bin Khattab. Ini ibu siapa? Duh, Halo? Bulis. Bulis. Oh, Masya Allah, Lucu itu. Bulis. Nah, saya kira penyusup Om. Penyusup. Baru sadar, oh iya punya cucu. Nah, nggak masalah, santai saja. Berarti sekarang waktunya Bulis. Tafadholi Bulis. Ini pas, Bulis. 12 ya Ustaz? Nomor 10, 11, 12. 10, 11, 12. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka baqaratun. Jayid. Zalika maktabun. Nah. Tilka naqatun. Ahsanti, Masya Allah. Tilka baqaratun. Dzalika maktabun. Wa tilka naqatun. Baqarah mu'annas. Baqarah itu mu'annas. Makanya kalau diartikan dalam mushaf terjemah itu sapi betina, ya kan ya Bapak ya? Surat Al-Baqarah. Iya. Betina. Ini mu'annas. Kalau mudzakarnya apa? Mudzakarnya apa Om? Bakorun kali. Bakorun kali. Bakorun. Ada yang bilang bakorun, tapi bisa jadi itu ismul jinsil jam'anya. Tapi ada juga yang mengatakan mudzakarnya itu saur. Saurun. Tapi jantan gitu ya. Saur. Kalau jamus itu bukan sapi, meskipun mirip sapi. Jamus itu kerbau. Baik, summa maktabun mudzakkar naqatun. Naqatun itu onta betina gitu ya. Berarti ini muannas. Ya kan Ibu ya? Naqah.
Naqah berbeda dengan jamal. Nastamir. Bu Lis insyaallah enggak gemuk ya? Insyaallah. Baik, nastamir. رقم 13 14 و15 bikin Islam قسمة العزيزة عزيزة تفضلي. Jadi 13 Tilka sampai 15. muhandisun. Masa apa? Tilka atau dzalika? Tilka. Muhandisun itu mudzakkar atau muannas? Tilka. Nomor berapa? Nomor 13. Muhandisun itu atau muhandisun tadi? Muhandisun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar ya Ustaz ya? Mudzakkar. Ma ma'na muhandisun? Insinyur. Kalau muhandisatun itu baru muannas. Seperti tabibun, tabibatun. Bingung tidak? Azizah. Enggak Ustaz. Berarti isinya dzalika atau tilka? Dzalika muhandisun. Dzalika muhandisun, jayyid. Dzalika muadzinun. Dzalika muadzinun, na'am. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun, ahsanti. Tilka mumarridatun. Tahmahane. Enggak bingung, Azizah ya? Tidak Ustaz. Nastamir. رقم 16 17 و18 أبو جولفية فطري حاضرة؟ نعم حاضرة تفضل يا 16, 17, 18 silakan Bu Zulfia. Halo? Halo? Bu Zulfia? Tes? Nampaknya suaranya belum masuk, Om. Mikrofonnya sudah terbuka tapi Untuk dia enggak kerasa. suara beliau belum masuk. Kakak. Halo, Bu Zulfia? Audionya sudah join belum? Bu Zulfia, bisa bersambung suaranya? Tidak bisa? Baik, kalau belum bisa, kita coba berpindah ke Mbak Diana lagi. Nanti mungkin semoga bisa nyambung untuk berikutnya. Silakan Mbak Diana. Nomor berapa Ustaz tadi aku? 16, nomor 16. Suaranya Ustaz. Suara saya kecil lagi, Om? Iya. Sekarang bagaimana, Om? Sudah kembali lagi normal? Sudah jelas. Alhamdulillah. Silakan, Mbak Diana. Ya Allah. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Ahsant. ذلك سرير مذكر تلك حديقة تلك حديقة karena muannas ثم تلك طالبة جيد ini jelas muannas juga fathah Allah mudah ثم Bu Ida lagi Bu Ida dua nomor terakhir dua nomor terakhir 19 wa raqam 20 تفضلي
Zalika jamalun. Naam. Tilka battatun. Ahsanti, Masya Allah. Fatahallah alaik. Dzalika jamalun wa tilka battatun. Jamalun ini bentuk mudzakkar dari naqatun. Kalau jamalun mudzakkar, unta jantan, naqatun unta betina. Insyaallah enggak bingung Ibu sekalian ya. Hal min soal tentang al-wajib al-manzili. Di soal? Apa Ustaz? Naam, silakan. Kalau bedanya dengan jamalun dengan ibilun itu apa Ustaz? Baik. Sebenarnya kata jamal itu lebih umum daripada kata ibil. Sebenarnya kata jamal itu lebih umum dari kata ibil. Jadi di dalam bahasa Arab itu penamaan hewan itu biasanya detail sekali. Seperti nama kuda saja, ada farosun, itu kuda perang, ada hisonun, ada apa lagi? Khailun, dan seterusnya. Kemudian sapi itu berdasarkan usianya juga namanya sendiri-sendiri. Ada banyak sekali lah. Termasuk juga unta ada jamalun, ada ibilun, ada naqatun. Jamalun, ibilun, naqatun. Ibil itu lebih apa? Sebenarnya tadi kalau jamal itu lebih umum daripada apa tadi? Ibil. Ibil itu biasanya unta jantan itu pakainya ibil. Kalau jamal itu biasanya cangkupannya lebih luas. Bisa jantan bisa betina. Sebenarnya seperti itu. Tapi di sini karena kita belum dikenalkan kosakata ibil, tadi kita tidak bahas. Gitu. Bingung tidak maksud saya? Tidak, insya Allah. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan? La yujad? Soal? Ini betul-betul tidak ada pertanyaan atau secara umum pertanyaan tentang bab 7 ad-darsus sabi'. Mungkin ada pertanyaan tentang penggunaan tilka? La yujad? Soal? Baik. Kalau benar-benar tidak ada pertanyaan, idzan nastamir ila darsin ba'dahu. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu ad-darsus tsamin. Tafadhalna iftahna ad-dars tsamin. Silakan dibuka pelajaran ke-8. Hal fatahtunna? Fatahna. الدرس الثامن ماذا سنتعلم في الدرس الثامن? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-8 ini? Setidaknya di sana ada 3 mabahis, ada 3 pembahasan. Apa saja? Al-mabahasul awal, pembahasan pertama, al-isyaratu ilal mu'arrafi bi al. Menunjuk kata ma'rifah yang diawali al. Menunjuk kata ma'rifah yang diawali al. Ini nanti pembahasannya tentang kedudukannya. Tsumma al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua tentang al-ismul maqsur, isim maqsur. Ini sebenarnya termasuk pembahasan pembagian kata isim dilihat dari huruf terakhirnya. Nanti akan kita kenal isim maqsur itu yang seperti apa. Tsumma al-mabahatsu tsalits amama wa khalfa, tentang amama dan khalfa. Baik, mubasyarah nadkhul ila al-mabahats al-awwal. Kita langsung ke pembahasan pertama. Pagi-pagi ada yang jualan bakso, di mana Om yang jualan bakso? Nggak masalah.
Bakso itu biasanya kebanyakan mayoritas akhwat itu suka bakso. Baik. نستمر طيب المبحث الأول الإشارة إلى المعرف بأل الإشارة إلى المعرف بأل maksudnya bagaimana ini Ibu-ibu? Al-isyarah menunjuk ilal ma'arrafi bi'al menunjuk kata ma'rifah menunjuk ism ma'rifah yang diawali al gitu Ibu ya? Ini maksudnya menunjuk ism ma'rifah yang diawali al. Sebelum betul-betul masuk ke sini, kita sebelumnya sudah mengenal jumlah ismiyah kan Ibu ya? Iya. Ya atau ya? Jumlah ismiyah. Di pelajaran ke-6 kalau tidak salah kemarin, betul? Al-jumlah al-ismiyah, pelajaran ke berapa kemarin? Lupa saya juga. Al-jumlah al-ismiyah sudah kita pelajari? Udah Ustaz, iya kan. Sudah kan Ibu ya? Pelajaran ke berapa? Ke-6. Betul. Pelajaran ke-6. Al-jumlah al-ismiyah itu salah satu susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Al-jumlah al-ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya atau ya? Ya. Kata pertama biasanya disebut mubtada, kata kedua disebut khobar. Ya atau ya? Ya. Kata pertama yaitu mubtada. Mubtada itu harus ketentuannya apa? Berupa ism ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Halo? Iya. Masih ingat kan Ibu ya? Mubtada harus berupa ism ma'rifah. Sedangkan khobar kalau satu ism saja maka dia harus nakiroh. Itu khobar. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya atau ya? Ustaz. Masih ingat kan Ibu ya? Ingat Ustaz. Baik. Kalau di sana kita masih mengingatnya, kita sekarang masuk ke sini. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Menunjuk ism ma'rifah yang diawali al. Misal di sana. Di sana aslinya ada rangkaian mubtada dan khabar. Karena ba'di al-baitu kabirun. Ma ma'ana al-baitu kabirun? Rumah Rumah besar. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Gitu ya? Assalamualaikum. Nah, ini rangkaiannya apa Ibu? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtadanya mana? Al-baitu. Al-baitu. Ahsantuna. Al-baitu sebagai mubtada, summa berarti kabirun sebagai Khabar. Ahsantuna, kabirun sebagai khabar. Ini rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Al-baitu mubtada, kabirun khabar. Al-baitu ini memenuhi persyaratan mubtada tidak? Memenuhi. Dia ism, ya kan Ibu ya? Al-baitu itu kata ism dan ma'rifah. Ada al-nya. Sedangkan kabirun ini khobar berupa satu ism saja, maka dia harus nakiroh. Betul? Ya, Ustaz. Harus nakiroh, meskipun ada ketentuan yang lain. Harus sama dengan mubtada'nya, dalam jenisnya, dalam jumlahnya, dan dalam i'rab marfu'nya. Tapi yang jelas khobar kalau satu ism saja maka nakiroh. Sampai di sini bingung tidak Ibu? Tidak bingung Ibu ya? Masih agak bingung Ustaz. Yang bingung yang mana Om? Artinya nakiroh itu apa Ustaz? Seperti yang kita pelajari di bab 3 dulu. Di bab 3. Pengaruh al itu merubah ism yang aslinya nakirah menjadi ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Iya. Nakirah itu apa? Non-spesifik. Non-spesifik. Sedangkan ma'rifah itu apa? Spesifik. Spesifik. Dan di antara ciri, salah satu ciri ism ma'rifah adalah diawali Dengan al. Diawali al, gitu ya, seperti al-baitu. Ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Al-baitu ini ma'rifah. Sedangkan kabirun nakirah atau ma'rifah?
nakiroh, gitu ya, Nakiroh. tidak ada alnya. Meskipun ma'rifah itu tidak selamanya harus diawali al kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Ma'rifah itu bisa ismul alam. Ismul alam atau nama orang, nama daerah, nama merek itu semuanya ma'rifah. Kemudian ismul isyarah, kata tunjuk, semuanya ma'rifah. Kemudian apa lagi? Dhamir, kata ganti, semuanya ma'rifah. Ism mausul, kata sambung, alladzi, allati dan turunannya, semuanya ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Halo? Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Ya insyaallah. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini al-baitu kabirun ini mubtada dan khabar. Mubtada ma'rifah, khabarnya nakirah. Baik. Bagaimana kalau kita menambahkan hadza sebelum rangkaian mubtada dan khabar ini? Apakah ada perubahan dari segi kedudukan kata dan juga dari segi makna? Baik, kita coba kalau ditambah hadza maka menjadi karena ba'di hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Ma ma'na hadzal baitu kabirun? Ini Rumah yang besar. Ini rumah besar. Ini adalah sebuah rumah yang besar. Atau ini rumah besar, nggak masalah ya, Pak. Ini rumah besar. Ini sebuah rumah yang besar, gitu ya. Hadzal baitu kabir. Berbeda tidak ketika sebelum dan sesudah? Tadi al baitu kabirun dan hadzal baitu kabirun. Berbeda atau berbeda? Beda. Berbeda atau berbeda? beda. Pilihannya hanya dua, berbeda atau berbeda. Harus pilih salah satu. Baik. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Gitu ya, rumah itu besar. Kemudian hadzal baitu kabirun, ini adalah rumah yang besar. Gitu ya namanya. Baik. Sekarang kita, kalau tadi secara makna berbeda. Sekarang dari kedudukannya, kedudukan masing-masing kata. Ada perbedaan atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Saya tanya sekarang, hadza ini kedudukannya sebagai apa? Tada. Oh, seperti di buku. Hadza itu kedudukannya sebagai mubtada. Biasanya memang ism ma'rifah di awal susunan kalimat itu kedudukannya sebagai mubtada, ya kan Ibu ya? Ism ma'rifah. Jadi kan hadza itu kata tunjuk itu ma'rifah, ya kan Ibu ya? Iya. Ya Ustaz. Ism ma'rifah kalau di awal itu biasanya sebagai mubtada. Hadza di sini sebagai mubtada. Wadih? Insyaallah Ustaz. Lalu khobarnya mana? Kabirun. Kabirun. Kabirun tetap sebagai khobar. Karena khobar kalau satu ism itu harus nakiroh, ya atau ya? Iya. Ya Ustaz. Berarti nggak mungkin al-baitu di sana sebagai khobar. Lalu al-baitu kedudukannya sebagai apa? Al-baitu kedudukannya sebagai apa? Ya. Seperti di buku, al-baitu itu kedudukannya sebagai badal. Badal itu bagaimana? Atau apa yang dimaksud dengan badal? Apa yang dimaksud dengan badal? Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Biar cepat. Nggak masalah. Tayyib. Badal, memang kalau secara harfiah, secara bahasa, secara letterlek, badalun itu artinya pengganti. Tapi maksudnya di sini bukan demikian. Badal itu sebenarnya adalah penjelas. Badal adalah penjelas apa yang dimaksud ism sebelumnya. Sekali lagi, badal adalah penjelas dari apa yang dimaksud ism sebelumnya. Sekali lagi, badal adalah penjelas dari apa yang dimaksud oleh ism sebelumnya. Gitu Om ya? Badal itu apa Ibu? Penjelas Jelas dari apa yang dimaksud sebelumnya. Toyib. Maksudnya bagaimana? Penjelas dari ism sebelumnya ini bagaimana? Coba kalau kita perhatikan.
susunan kalimat hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Kalau al-baitu tidak kita sebutkan di sini, kita hapus misalkan. Kita hapus kata al-baitu di sini menjadi hadza kabirun. Ini besar ini. Hadza kabirun itu rangkaian mubtada dan khobar. Berarti sudah kalimat sempurna. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Iya, Ustaz. Hadza kabirun itu sudah kalimat sempurna. Ini sesuatu yang besar. Hadza kabirun. Tapi kalau orang tidak berhadapan dan melihat secara langsung, itu kan nggak jelas, bingung apa yang dimaksud dengan hadza. Ya atau iya? Kalau Iya. berhadapan melihat secara langsung mungkin jelas nih, hadza kabirun misalkan, hadza kabirun. Itu kelihatan jelas. Tapi kalau orang tidak melihat, lalu dibilang hadza kabirun, hadza itu kan belum jelas apa yang dimaksud. Ya atau iya? Iya. Ya, Iya, Ustaz. Ustaz. Bingung tidak maksud saya? Insya Allah enggak tahu. Jadi karena itu hadza itu belum jelas apa yang dimaksud dengan hadza, maka disebutkan badal setelahnya untuk memperjelas apa yang dimaksud hadza. Hadzal baitu. Ini apa? Ini rumah, ya. Gitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak Ibu sekalian? Insya Allah. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Fatahallahu alaikunna. Jadi badal itu fungsinya untuk menjelaskan apa yang dimaksud ism sebelumnya. Baik. Dan ini tambahan ketentuan badal. Badal atau keadaan i'rab badal itu selalu mengikuti ism yang dijelaskan sebelumnya. Keadaan i'rabnya badal itu selalu mengikuti keadaan i'rab ism sebelumnya yang dijelaskan sebelumnya. Bingung tidak Om? Saya ini kadang sering bikin orang bingung. Baik. Kalau kita perhatikan, bagaimana? Badal itu selalu mengikuti ism sebelumnya. Badal itu termasuk pengikut tawabi. Jadi selalu mengikuti ism sebelumnya. Jadi yang ism yang dijelaskan sebelumnya itu dalam keadaan apa? Misalkan dalam keadaan rofa, dalam keadaan jar, atau dalam keadaan nasab, maka badal itu harus selalu mengikuti. Misal di sana kalau kita perhatikan kata hadza. Hadza tadi kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu keadaan i'rabnya selalu marfu'. Ya kan Ibu ya? Iya. Atau kalau kita katakan di sini hadza itu dalam keadaan rofa, karena di sana mabni tidak bisa berubah akhirannya. Ya kan Ibu ya? Akhirannya tidak bisa berubah. Maka kita katakan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa'. Mubtada dalam keadaan rafa'. Berarti badalnya di sini harus mengikuti marfu' juga, karena ism sebelumnya dalam keadaan rafa', maka badalnya harus mengikuti marfu' dan tandanya dhammah. Bingung tidak yang saya maksud Ibu? Tidak, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ada yang masih bingung atau kurang jelas? Nggak masalah, disampaikan saja ya, Ibu. Nggak bingung Ibu ya, insya Allah. Jadi badal itu selalu mengikuti keadaan ism sebelumnya, yang dijelaskan sebelumnya. Badal itu penjelas. Dan sebenarnya badal itu tidak selamanya harus setelah kata tunjuk, Ibu sekalian. Sebenarnya badal itu tidak selamanya letaknya setelah ism isyarah. Gitu Ibu ya. Memang kita konteksnya kalau di bab ini, badal itu letaknya setelah ism isyarah, tapi tidak selamanya badal itu letaknya setelah ism isyarah. Gitu Ibu ya. Wadih? Ini sekilas saja, ini contoh sekilas saja, kalau nggak usah terlalu dipikirkan dan dibingungkan. Misalkan ja'al ustadu. Ja'a, apa makna ja'a? Datang. Datang, telah datang. Ja'al ustadu. Apa makna? Pak guru telah datang. Tapi di sana ustadz itu kan banyak, ya kan Ibu ya? Masih belum jelas ustadz siapa yang datang, ya atau iya? Iya. Lalu disebutkan nama setelahnya. Ja'al ustadu Muhammadun.
Berarti yang datang Ustadz Muhammad. Muhammad di situ sebagai badal dari al-ustadu. Bingung tidak Ibu? Tidak Ustaz, insyaallah. Nggak bingung Ibu ya, insya Allah. Ya, jadi badal itu sebagai gambaran saja itu tadi, badal itu tidak selamanya setelah ism isyarah, tidak selamanya setelah kata tunjuk. Wadih? Waduh, Ustaz. Di sana ada contoh satu lagi, karena ba'di hadhihi sayyaratun. Ma ma'na hadhihi sayyaratun? Ini adalah Ini sebuah Mobil. tentunya ini adalah sebuah mobil. Ini adalah sebuah mobil. Kalau kita tambahkan kata di akhirnya, itu kata sifat. Misalnya di sana kata litajiri misalkan. Nah, ini jar dan majrur di sini. Litajiri, jar dan majrur. Kalau hadhihi sayyaratun itu kan mubtada dan khabar Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Hadhihi mubtada, sayyaratun khabar, itu jelas. Kalau kita ingin menambahkan khabar lagi di belakangnya misalnya. Litajiri. Litajiri itu kan rangkaian huruf jar dan ism majrur. Ya atau ya? Iya. Jar dan majrur itu biasanya kalau dalam jumlah ismiyah itu kedudukannya sebagai khabar. Ya kan Ibu ya? Ustaz. Lalu bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Coba kita baca dulu. Dari ba'di. Hadhihi sayyaratu litajiri. Ma ma'na hadhihi sayyaratu litajiri? Ini adalah sebuah mobil milik pedagang. orang kaya. Milik pedagang. Pedagang, bukan orang kaya. Kalau orang kaya bahasa Indonesia itu tajir. Baik. Hadhihi sayyaratu litajiri. Mobil ini, gitu ya. Mobil ini milik seorang pedagang. Gitu ya, Mas? Berarti beda tidak kalau kita katakan hadhihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil. Lalu hadhihi sayyaratu, mobil ini litajiri, milik pedagang. Beda kan Ibu ya maknanya? Beda. Secara makna kita menerjemahkan sudah berbeda. Hadhihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil. Kalau hadhihi sayyaratu, mobil ini litajiri, milik pedagang. Baik. Secara makna sudah berbeda. Dan secara rangkaian i'rabnya, kedudukannya bagaimana? Apakah berubah juga? Tentu berubah juga seperti tadi. Hadhihi, ini kedudukannya tetap sebagai hadhihi, ini ism isyarah kalau di awal itu kemungkinan besar adalah mubtada. Hadhihi sebagai mubtada. Sedangkan as-sayyaratu sebagai badal. Lalu khabarnya mana? Litajiri. Ahsantuna, sebagaimana saya bilang tadi, biasanya rangkaian jar dan majrur itu biasanya sebagai khobar. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Lalu as-sayyaratu jadi ma'rifah di sana. As-sayyaratu jadi ma'rifah, maka itu adalah badal. Gitu Ibu ya? Hadhihi apa? Hadhihi sayyarah. Gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Ini kalau misalkan tidak ada as-sayyarah itu sudah sempurna sebenarnya. Hadhihi litajiri, ini milik pedagang. Ya kan Ibu ya? Hadhihi litajiri. Mubtada dan khabar itu sudah. Ini milik pedagang. Tapi ini apa? Hadhihi as-sayyarah. Gitu ya, Bu ya? Jadi as-sayyarah itu badal dari hadhihi. Mungkin untuk mempermudah Ibu-ibu sekalian, ini untuk mengenali setelah ism isyarah. Setelah ism isyarah, setelah hada, setelah hadhihi, setelah dzalika atau tilka, ini kalau badal itu yang mana, khabar yang mana? Kalau setelah ism isyarah, itu ada ism ma'rifah dengan diawali al atau al-mu'arraf bi al, seperti di sini, hadzal baitu, setelah ism isyarah, ini ism ma'rifah dengan diawali al, ya kan ya? Iya. Kemudian hadhihi sayyaratu, setelah ism isyarah ada ism
ma'rifah dengan diawali al, as-sayyaratu. Kalau ada ism ma'rifah dengan diawali al setelah atau letaknya setelah ism isyarah, maka itu bisa dipastikan bahwasanya ism ma'rifah yang diawali al adalah badal, bukan khobar. Gitu ya, Bu ya? Insyaallah. Kalau khobar, kalau hanya satu kata saja harus nakiroh, tidak boleh ada alnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada ism ma'rifah dengan diawali al, lalu letaknya setelah ism isyarah, maka bisa dipastikan ism ma'rifah yang diawali al itu adalah badal. Atau dibalik, kalau setelah ism isyarah, ada ism ma'rifah diawali al, maka itu bisa dipastikan badal. Bingung ya? Bingung tidak maksud saya, Ibu? Jadi bolak-balik. Tolong, Ya, Ustaz. insya Allah. Insyaallah Ustaz. Ada yang masih bingung atau perlu diulang, Ibu? Perlu diulang, Ustaz. Yang mana, Om? Yang itu, yang badal itu. Isim ma'rifah. Jadi, atau gini dulu. Kalau setelah ism isyarah, ada ism ma'rifah diawali al, kalau setelah ism isyarah ada ism ma'rifah diawali al, maka ism ma'rifah yang diawali al itu adalah badal. Bisa dipastikan itu badal. Gitu ya? Iya, tuh. Iya Ustaz. Lihat, kalau ada ism ma'rifah diawali al, letaknya setelah ism isyarah itu pasti badal. Wadah? Insyaallah Ustaz. Jadi bukan khobar, Om ya. Jangan sampai nanti bingung. Hadzal baitu kabirun. Nanti dikira al baitu sebagai khobar. Jangan, Om ya. Itu badal. Wadah? Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Soal? Halo? Soal? Mafi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini betul tidak ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir. Ada isim ma'rifah. Apa nih? Apa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Hunaka al-mabahath al-ismul maqsur. Pembahasan tentang al-ismul maqsur. Baik. Al-ismul maqsur itu isim yang bagaimana sih, Ibu sekalian? Ini terkait dengan bentuk kata isim, ini diakhiri huruf apa gitu ya. Isim maksur itu sebenarnya isim yang bagaimana? Yang disebut isim maksur itu isim yang bagaimana, Ibu? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, nggak masalah. Al-ismul maqsur itu seperti dituliskan di bawah judul itu. Al-ismul maqsur yaitu al-ismul makhtumu bil alif. Yaitu isim yang diakhiri alif. Apa Ibu sekalian? Isim maqsur adalah isim yang Diakhiri alif. Diakhiri alif. Baik alifnya itu alif mamdudah maupun alif maqsurah. Alif itu kan ada dua macam Ibu ya? Iya. Yang Ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang bagaimana? Alif mamdudah itu yang berdiri bentuknya, berdiri tegap. Sedangkan alif maksurah itu bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya. Nah, mungkin dulu waktu belajar ngaji diajarinnya alif bengkok gitu ya.
Iya. Nah, yang bentuknya seperti ya tapi tanpa titik itu alif maqsurah namanya. Dan penamaan isim maksur ini sebenarnya diambil dari itu tadi, alif maksurah. Gitu ya, Bu ya. Meskipun sebenarnya yang dimaksud isim maksur itu yang penting isim yang diakhiri alif gitu saja. Entah itu alifnya mamdudah atau maksurah. Gitu ya, Bu ya. Ya, Ustaz. Jadi isim kalau diakhiri alif, entah itu alifnya mamdudah maupun maksurah, maka itu disebut isim maksur. Coba di sana kita baca beberapa contohnya. Karimah ba'di al-mustashfa. Al-Mustafa. Marratan ukhra al-mustashfa. Al-Mustafa. Ma ma'ana al-mustashfa? Rumah sakit. Sebuah rumah sakit. Rumah sakit. Sebenarnya kalau betul-betul kita artikan secara harfiah, mustashfa itu dari kata istashfa. Istashfa itu meminta kesembuhan. Jadi harusnya itu al-mustashfa itu rumah sembuh. Rumah sakit. Bukan rumah sakit, ya orang datang tambah sakit karena mikirin biaya. Betul. Tayyib. Rumah sembuh, rumah sehat gitu. Tayyib. Kayaknya di sana jarang orang sakit nggak? Kalian namanya Al Mustashfa. Tayyib, nggak masalah. Al Mustashfa. Ini kalau kita perhatikan kata Al Mustashfa diakhiri huruf apa? Alif maksurah. Diakhiri alif maksurah. Al Mustashfa. Setelah huruf fa itu ada huruf alif. Alif maksurah. Yang bentuknya seperti ya tapi tanpa titik. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu diakhiri alif maksurah. Maka al mustashfa ini termasuk jenis ism maksur. Gitu ya Bu ya? Wadah? Nggak bingung kan Ibu ya? Al mustashfa ini termasuk ism maksur. Tayyib. Lalu ketentuannya apa sih Ibu sekalian? Ism maksur itu ketentuannya apa? Memangnya kenapa? Kalau ism diakhiri alif memangnya kenapa? Suatu ism kalau diakhiri alif atau ism maksur itu tanda i'rabnya selalu tidak nampak atau muqaddarah istilah kita. Saya ulangi lagi. Ism kalau diakhiri alif atau ism maksur tanda i'rabnya tidak nampak atau muqaddarah. Misalnya kalau marfu itu biasanya tandanya apa Ibu sekalian? Dhamma. Marfu itu biasanya tandanya dhammah. Marfu itu biasanya tandanya dhammah. Marfu itu biasanya kan keadaan asal Ibu ya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, maka itu keadaannya marfu dan tanda utamanya adalah dhammah. Seperti di sini kata al-mustashfa. Al-mustashfa tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Berarti al-mustashfa marfu, ya atau iya? Iya. Marfu tandanya apa? Dhamma. Rumah. Tandanya dhammah, betul, tandanya dhammah. Tapi mana dhammah pada al-mustashfa ini di mana? Tidak nampak. Dhammahnya tidak nampak, tapi sebenarnya letaknya di atas alif, gitu ya. Dhammahnya ini tidak nampak di atas alif. Kenapa kok tidak nampak Ibu-ibu sekalian? Kenapa kok tidak bisa ditulis dan tidak bisa dilafadzkan? Kenapa? Dhammahnya ini tidak nampak karena alif itu tidak bisa diharokati. Ya kan Ibu ya? Alif itu hanya sebagai tanda baca panjang. Ya atau iya? Iya. Iya, Ustaz. Yang bisa diharokati itu hamzah. Sedangkan alif tidak bisa diharokati. Karena sebab itulah kata yang diakhiri alif itu tanda i'rabnya atau harokat terakhirnya itu selalu tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan.
Karena alif itu tidak bisa diharokati. Wadih? Lebih. Bingung tidak ibu-ibu sekalian? Insya Allah tidak. Afwan, Tad, bisa diulang, Tad. Nggak masalah. Diulang dari mana, Om? Yang bingung tadi Isim mulai yang dari mana? diakhiri alif, Mm-mm. ada i'rabnya. Gimana? Tanda i'rabnya selalu tidak nampak atau muqaddarah, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan. Ism maksur atau ism yang diakhiri alif itu tanda i'rabnya selalu muqaddarah atau tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan. Mengapa demikian? Karena alif itu tidak bisa diharokati. Ya kan Ibu ya? Tanda i'rab itu kan tanda huruf terakhir kan Om ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Tanda i'rab itu di huruf terakhir, sedangkan kalau huruf terakhirnya alif itu tidak bisa diharokati. Makanya tidak ditulis dan tidak dilafadzkan tanda i'rab tersebut. Tapi sebenarnya masih terkandung, masih diniatkan, gitu ya? Makanya kita katakan muqaddarah, tidak nampak, muqaddarah. Aslinya terletaknya di atas alif, gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi tanda i'rabnya itu muqaddarah Ibu ya, tidak nampak, bukan tidak ada, tapi tidak nampak, gitu ya? Beda kan Ibu ya, tidak kelihatan dan tidak ada kan berbeda, ya atau ya? Iya. Jadi di sini ism maksur tanda i'rabnya itu muqaddarah, tidak nampak, bukan tidak ada, sebenarnya ada tapi tidak nampak. Atau muqaddarah. Karena tidak bisa dipaksakan ditulis di atas alif tidak bisa diharokkan. Bingung tidak Ibu sekalian? Insya Allah tidak. Afwan, Ustaz. Naam. Ini yang apa tuh tadi? Nggak tahu apa. Jadi yang alifnya tuh diganti ya Ustaz. Bukan Om, ini alif ini Om. Alif itu ada dua macam. Alif ada yang alif bentuknya berdiri dan alif yang bentuknya seperti ya tapi tanpa titik. Kalau yang berdiri disebut alif mamdudah. Kalau yang seperti ya seperti ini tapi tanpa titik, ini tidak ada titiknya. Itu disebut alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah. Ini sempat kita singgung juga di bab 3 dulu. Sekilas tapi tidak terlalu banyak. Jadi Alif kalau nggak mamdudah ada dan alif titiknya, maksurah. Kalau ada titiknya itu ya, kalau tidak ada titiknya itu alif maksurah. Alif. Gitu, alif maksurah. Oh iya Ustaz. Baik, mungkin kita bandingkan dengan contoh berikutnya supaya lebih jelas. Baik, ini coba ini perbandingannya dulu kalau keadaan i'rabnya berubah. Jadi tadi kalau al-mustashfa itu marfu', ya kan Ibu ya? Tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Iya. Al-mustashfa itu marfu', tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Tanda i'rabnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak nampak. Ya kan Ibu ya? Baik, selanjutnya di sana karena ba'di fil mustashfa. Ma ma'ana fil mustashfa? Di dalam rumah Di dalam rumah sakit. Di dalam rumah sembuh. Baik, di dalam rumah sakit. Baik, fil mustashfa, fi itu huruf apa? Jar. Huruf jar. Ahsantunna. Fi itu huruf jar. Mabniun 'ala sukun. Pengaruh huruf jar itu apa? Majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur. Ya kan Ibu ya? Menjadikan isim setelahnya majrur. Berarti fil mustashfa, al-mustashfa ini dalam keadaan apa? Majrur. Majrur. Ahsantunna. Al-mustashfa ini majrur, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Mana kasrohnya? Tidak nampak. Kasrohnya muqaddarah pada alif, gitu ya. Jadi kasrohnya muqaddarah alal alif.
muqaddarah 'alal alif. Jadi tanda jarnya adalah kasroh yang tidak nampak pada huruf alif. Bingung tidak Ibu sekalian? Masih agak bingung Ustaz. Bingungnya gimana Om? Itu jadi apa ya? Seperti Nggak tahu apa, Om. alif diganti dengan apa itu alif maksuroh ya Ustaz. Bukan diganti Om, ini memang bentuk katanya demikian. Jadi suatu kata itu terkadang diakhiri alif maksurah, terkadang suatu kata diakhiri alif mamdudah, itu sudah baku, tidak bisa ditukar-tukar. Gitu ya. Jadi kalau suatu kata diakhiri alif maksurah, ya selalu diakhiri alif maksurah, tidak bisa dirubah menjadi mamdudah. Kalau suatu kata diakhiri alif mamdudah, ya tetap mamdudah, tidak bisa diganti menjadi maksurah. Gitu Om ya. Tapi tetap mau alif mamdudah maupun alif maksurah, dua-duanya adalah alif, tetap alif. Oh iya. Fungsinya sama sebagai tanda baca panjang dan tidak bisa diharokati. Gitu Om ya. Tapi kalau di sini tadi kita membahas tentang tanda i'rabnya. Fil mustashfa, al mustashfa itu ismun majrur, ya kan Ibu ya? Iya. Iya Ustaz. Majrur tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah, kasroh yang tidak nampak. Kasroh muqaddarah di mana letaknya? Alal alif, pada huruf alif. Alif gitu, yang di akhirnya alif maksurah itu. Gitu Ibu ya. Kenapa kok tidak bisa ditulis, tidak bisa dilafadzkan muncul kasrohnya? Karena alif tidak bisa diharokati. Gitu Ibu ya. Iya. Wadah? Insyaallah Ustaz. Kalau istilahnya dalam i'rab atau dalam nahwu itu kalau nggak bisa diharokati, alif tidak bisa diharokati seperti ini, disebutnya at-ta'adzur. At-ta'adzur. Memang udzur ini memang betul-betul tidak bisa diharokati. At-ta'adzur. Gitu Ibu ya? Ya Ustaz, insyaallah. Contoh berikutnya juga masih al-mustashfa dalam keadaan jar. Karena ba'di. Minal mustashfa. Ma ma'ana minal mustashfa? Dari rumah sakit. Nah, dari rumah sakit. Dari tadi rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Minal mustashfa. Baik. Min ini termasuk jenis huruf apa? Harful jar. Harful jar juga, huruf jar juga. Baik. Harful jar itu pengaruhnya menjadikan ism setelahnya majrur atau yajurru ma ba'dahu. Memajrurkan ism setelahnya. Ya atau ya? Iya. Berarti al-mustashfa di sini juga ismun majrur. Ya? Betul? Iya. Shah? Baik. Al-mustashfa ini juga ism majrur. Ma alamatul jarhi, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasrohnya mana? Tidak nampak. Muqaddarah. Tidak nampak. Jadi tanda jarnya adalah kasrotun muqaddaratun. Kasroh muqaddarah. Kasroh yang tidak nampak. Di mana letaknya? Alal alif. Pada huruf alif. Itu Ibu ya. Yang menyebabkan dia tidak nampak adalah at-ta'adzur, karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah tidak. Insyaallah Ustaz. Baik. Kita coba lihat contoh kata berikutnya yang kedua, ini diakhiri alif mamdudah. Coba. Karena ba'di Amerika. Amerika. Ma ma'ana Amerika? Amerika, ahsantunna. Kalau kita perhatikan kata Amerika, ini huruf terakhirnya huruf apa? Huruf alif. Tapi alifnya alif mamdudah. Berbeda dengan yang pertama tadi, al-mustashfa, itu diakhiri alif maksurah. Bentuknya seperti ya tapi tanpa titik. Sedangkan Amerika diakhiri alif mamdudah. Gak bingung nih Bu ya?
Insya Allah. Ini juga termasuk ism maksur. Karena tadi kita katakan ism maksur itu yang bagaimana? Ism yang diakhiri alif. Yang penting diakhiri alif, baik alifnya alif maksurah maupun mamdudah. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Berarti Amerika ini juga termasuk ism maksur. Berarti ketentuannya sama. Tuqaddaru alamatu i'rabihi, tanda i'rabnya muqaddarah. Gitu Ibu ya? Tanda i'rabnya tidak nampak letaknya di atas atau pada huruf alif. Jadi kalau misalkan di sini Amerika ini tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Tidak ada faktor yang mempengaruhi. Berarti Amerika ini bagaimana keadaannya? Marfu'. Amerika ini pada kata yang pertama, Amerika ini marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Mana dhammahnya? Tidak nampak. Muqaddarah, tidak nampak atau muqaddarah. Kita sedikit demi sedikit membiasakan istilahnya ya. Baik. Jadi ini Amerika ini marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Letaknya di mana? Alal alif, pada huruf alif. Gitu ya, Bu ya? Oke. Yang menyebabkan muqaddarah apa? At-ta'adzur. At-ta'adzur karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Sama, insyaallah. Enggak bingung nih, Bu ya? Ya, insya Allah. Agak bingung ya. Gimana Om? Bingungnya yang mana Om? Amerika itu huruf terakhirnya apa Om? Alif. Alif. Baik. Amerika itu ada faktor yang mempengaruhi tidak sebelumnya? Tidak. Jadi kalau keadaan asal suatu kata kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, itu berarti kan marfu', ya kan Ibu ya? Oh, gitu ya. Ya atau ya? Iya. Ya, baik. Mungkin Bulis tadi itu bingung itu karena Amerika kafnya fathah. Ya, Om. Iya. Tanda i'rab itu bukan pada huruf sebelum akhir, tapi tepat pada huruf terakhir. Tanda i'rab itu pada huruf terakhir, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Tanda i'rab itu letaknya pada huruf terakhir, bukan sebelum terakhir. Amerika itu huruf terakhirnya kaf atau alif? Alif. Alif. Berarti tanda i'rabnya di atas kaf atau alif? Alif. Di atas alif, bukan kaf. Meskipun kafnya itu fathah, itu bukan tanda i'rab. Gitu ya? Bingung nggak Bulis? Ya. Insya Allah udah agak ngerti. Agak ngerti. Fatahullah alaikum. Insya Allah. Jadi di sana Amerika itu marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang tidak nampak. Letaknya dhammah ini di mana? Di atas alif. Alal alif. Gitu ya, Bu ya? Pada huruf alif tersebut. Alif mamdudah itu. Gitu ya. Jadi tanda i'rab itu letaknya pada huruf terakhir, bukan sebelum terakhir. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Hal min soal? Halo? Baik. Kita lihat juga bagaimana kalau Amerika ini keadaan i'rabnya berubah. Karirna ba'di. Fi Amerika. Fi Amerika. Baik. Fi Amerika. Kita bacanya Fi Amerika, bukan Fi Amriki. Ya kan Ibu ya? Kalau Fi Amriki nanti jadi bahasa Jawa. Baik. Baik. Fi Amerika, apa makna fi Amerika? Di dalam Amerika. Bukan di dalam Amerika. Di gitu aja. Di Amerika. Gitu ya, bukan di dalam. Di Amerika. Fatahullah alaikunna. Fi itu harful jar, berarti ism setelahnya adalah ism majrur. Betul atau betul? Betul. Fi Amerika. Amerika ini adalah ismun majrur. Tanda jarnya apa? Kasroh.
Kasroh. Kasrohnya mana? muqaddar Kasrotun muqaddaratun, letaknya alal alal alif. Gitu ya, Bu ya? Alal alif. Faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak atau kasrohnya nampak adalah at-ta'adzur, karena alif itu memang tidak bisa diharokati. Jadi kita tidak mengatakan fi amriki, ya kan Ibu ya? Tetap fi amrika. Baik. Tetap seperti itu. Berikutnya juga karena ba'di min amrika. Min Amerika. Santuna, ma makna min amrika? Dari Amerika. Dari Amerika. Ini juga sama persis. Min itu harful jar. Ism berikutnya berarti ismun majrur. Amerika ismun majrur, alamatul jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah yang tidak nampak, letaknya pada huruf alif yang terakhir. Baik. Hal min soal Ibu sekalian sampai di sini? Ada yang masih bingung atau kurang jelas? Mas, ambil charger laptop. Iya. Tanya. Hal min soal, fi soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Mafi? Mudah kan Ibu ya? Assalamualaikum jami'an. Al-mabahas al-akhir. Pembahasan terakhir di bab ini yaitu tentang amama dan khalfa. Pertama, ma ma'ana amama wa ma ma'ana khalfa? Amama. depan Ahsantunna. Amama bima'ana di depan. Kemudian khalfa dari dalam kamar. Amama bima'ana di depan, sedangkan khalfa bima'ana di belakang. Insyaallah secara makna mudah Ibu ya, nggak bingung ya. Insyaallah. Berikutnya Ustaz. Berikutnya saya tanya, amama dan khalfa ini termasuk jenis kata apa? Apakah jenis kata harfun, apakah jenis kata fi'lun, atau jenis kata ism? Fi'lun. Fi'lun itu apa? Kerja. Kata kerja. Masa amama kata kerja? Kerja. Masa Om? Amama di depan, khalfa di belakang. Masa kata kerja Om? Keterangan. Kira-kira itu kalau dalam bahasa Arab itu termasuk Bantu dong. ism, fi'lun atau harfun? Harfun. Baik. Harfun. Ini baik. Saya menjelaskan di awal seperti ini karena biasanya di awal-awal belajar itu bingung. Ini amama dan khalfa ini kebanyakan mengira amama dan khalfa itu termasuk harful jar. Padahal bukan. Amama dan khalfa itu termasuk jenis kata ism, ibu-ibu sekalian. Baik. Amama dan khalfa termasuk kelompok jenis kata apa, ibu? Ism. Ism. Kalau ism apa? Ismu dzaraf. Dzarfun. Nah, dzarfun lah dengan dzaraf. Kalau dzaraf nanti artinya amplop. Dzarfun. Dzarfun ibu ya. Zarfun. Jadi amama dan khalfa itu termasuk ismu dzarf. Dzarfun itu apa ibu sekalian? Dzarf itu keterangan. Keterangan, dan dia ada dua macam, ada dzarfuz zaman dan ada dzarful makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzarfuz zaman keterangan waktu, dzarful makan keterangan tempat. Gitu Ibu ya?
Berarti amama dan khalfa ini termasuk jenis kata ism apa? Dzarf, Makan. dzarful makan. tempat. Ahsantuna, dzarful makan. Kita belajar bahasa Arab, biasakan dzarful makan. Gitu ya. Kita lupakan bahasa keterangan tempat. Kita pakainya dzarful makan, gitu ya. Jadi amama dan khalfa itu jenis kata ism dzarful makan, gitu Bu ya. Ya Ustaz. Ini dzarful makan. Jadi bukan harful jar. Ingat, amama dan khalfa itu bukan harful jar tapi dzarful makan, gitu ya Bu ya. Ya Oh iya. Ustaz. Ini tadi makna, kemudian jenis katanya, dan sekarang rangkaiannya. Kedudukan dalam susunan rangkaian kata. Bagaimana? Baik. Amama dan khalfa, coba kita lihat terlebih dahulu contohnya. Di sana kalau kita ingin merangkai kata amama dan ism setelahnya, al-baitu misalnya, maka jadi bagaimana? Dan kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau kita merangkai kata amama dan satu ism setelahnya, misalkan di sini al-bait, maka menjadi karirnya ba'di. Al-waladu amama al-baiti. Apa makna al-waladu amama al-baiti? Anak Anak laki-laki itu Anak lelaki itu berada di depan rumah. Kan gitu belum ya? Baik, kita fokus kepada amama dan ism setelahnya. Kalau kita perhatikan, kira-kira ini rangkaiannya apa Ibu-ibu sekalian? Idhofah. Rangkaiannya idhofah, ahsantunna. Berarti amama dan khalfa itu kedudukannya selalu sebagai mudhof. Itu Ibu ya? Amama dan khalfa kedudukannya selalu sebagai apa Ibu? Selalu sebagai mudhof. Jadi tadi kalau secara makna sudah, secara jenis katanya sudah, sekarang rangkaiannya. Amama dan khalfa itu kedudukannya selalu sebagai mudhof. Dan kata ism setelahnya selalu sebagai mudhofun ilaih. Kata berikutnya, kata setelah amama dan khalfa itu selalu sebagai apa Ibu? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Mudhofun ilaih berarti selalu majrur. Makanya setelah amama dan khalfa itu selalu majrur karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Gitu Ibu ya? Inilah yang membuat terkadang ada orang yang mengira amama dan khalfa itu huruf jar, padahal bukan. Karena setelah amama dan khalfa itu majrur, bukan karena amama dan khalfa itu huruf jar, tapi amama dan khalfa itu sebagai mudhaf. Kata ism setelah amama dan khalfa itu selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Gitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah. Jadi setelah amama dan khalfa itu selalu majrur. Selama bisa ditandai kasroh maka tandanya kasroh. Dan satu lagi, ketentuan satu lagi, amama dan khalfa itu harokat terakhirnya selalu fathah. Apa Ibu? Amama dan khalfa harokat terakhirnya selalu fathah kecuali jika bersambung dengan ya mutakalim, ya yang artinya saya. Ya yang artinya saya. Kitabi, baiti, ini juga amami di depan saya, khalfi di belakang saya. Jadi huruf sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Tapi kalau tidak bersambung dengan ya mutakalim pasti fathah amama dan khalfa. Amama, khalfa, gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Masih bingung Ustaz. Bingungnya mana? Atau gini saja lah. Yang penting amama dan khalfa itu harokat huruf terakhirnya pasti fathah. Gitu Om ya? Sampai di situ nggak bingung Om ya? Tidak. Nggak bingung. Nanti pada saatnya kita mengenal domir, nanti insya Allah akan kita singgung lagi insya Allah.
Jadi setelah kalau ya mutakalim itu kan dhamir. Baik. Gitu Ibu ya. Wadah. Ya, insya Allah Ustaz. Untuk khalfa itu tidak berbeda, sama kaidahnya sama persis. Khalfa ini termasuk ism dzarful makan dan harokat terakhirnya selalu fathah dan rangkaiannya selalu menggunakan rangkaian idhofah. Khalfa sebagai mudhaf, ism berikutnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Bingung tidak Ibu sekalian? Ada yang kurang jelas? Hal min soal? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Rahmatullahi jami'an. Mudah Ibu ya, insya Allah. Baik, ini sudah waktunya salat zuhur. Ini masih ada beberapa halaman, ada tamarin dan hiwar. Kita coba langsung di sana ada PR Ibu-ibu sekalian sebelum kita tutup. Bagaimana? Untuk PR-nya latihan 4 Ibu ya. At-tamrinur rabi' latihan 4. Halaman berapa ini Ibu sekalian? 84. Berapa? 84. Halaman 84. Iya. Baik. Halaman 84 di sana perintahnya iqra au iqra'il mithal al-ati. Bacalah contoh berikut ini. Tsumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh tersebut. Misal di sana ada gambar kitab. Maka kita membuat pertanyaan, liman hadzal kitabu? Itu pertanyaannya seperti itu. Liman hadzal kitabu? Jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Itu di sana sudah ada di dalam kurung nama Muhammad, maka kita jawabnya hadzal kitabu li Muhammadin. Gitu Ibu ya. Di sana kita lihat contoh pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nuqtah. Di sana ada gambar kolam, kemudian nuqtah, ada nama Abbas. Tapi kita bertanya persis seperti di contoh, liman hadza? Di sana gambar apa? Kemudian hadza apa tadi gambarnya? Kemudian milik di sana Abbas gitu. Kata yang nama yang ada di dalam kurung. Bingung tidak Ibu sekalian? Insya Allah. Nggak bingung Ibu ya? Mudah. Jadi pertanyaan dan jawabannya bentuknya persis seperti contoh. Liman hadza? Atau kalau misalnya bendanya muannas berarti pakainya hadhihi gitu Ibu ya? Oh iya Ustaz. Baik. Ini ada berapa soal? Ada 10 Ibu sekalian. Jangan dikira cuma halaman itu saja. Nomor 1 sampai nomor 10 Ibu ya. 2 halaman itu Ibu. Nanti dikerjakan cuma 5 saja. 5 nggak dikerjakan. Ada 10 Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Mudah. Tapi untuk yang belum sempat mengumpulkan tugas kemarin silakan dikumpulkan Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Insya Allah Ustaz. Baik. Untuk hiwar dan juga tamarin, insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak ada pertanyaan, Ibu sekalian? Tidak, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi huna, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga yang sakit di antara kita dan juga orang-orang yang kita sayangi, kerabat kita, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair.